Shalom. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga, supaya teman kita juga bisa mengikuti secara online. Karena setiap kita berbakti, besarlah labanya. Kita bagi berdiri. Ya. Selidikilah akan daku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Akan segala kepikiran, akan segala kepikiran. Sekali lagi, akan segala, akan segala kepikiranku. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kepala Gereja, Tabib yang ajaib, Juru Selamat semua orang berdosa, mempelai pria bagi sidang gerejanya, yang menyuruh kami untuk beribadah, dan kami datang dalam bait-Mu yang kudus. Biarlah kehadiran kami diterima oleh Tuhan. Kami juga mengundang kuasa-Mu, kehadiran-Mu, Yesus Imam Besar Agung, yang akan melayani pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami mengalami sukacita surgawi, pertolongan dari Tuhan, membukakan jalan yang tertutup jadi terbuka bagi kami, bahkan kemenangan yang gilang gemilang dalam tiap pergumulan perjuangan kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami saat beribadah Engkau menjamah pribadi lepas pribadi, lewat tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang memberikan kepada kami sukacita, kekuatan, dan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kami sekalian yang ngambil bagian dalam pelayanan.
baik yang menerima tamu, singer, semua musik, khususnya pemberitaan firman-Mu dalam pimpinan dan urapan Roh-Mu. Yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat. Kuasa setan iblis yang mengganggu kami, usir kami, patahkan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau semua dalam nama Tuhan, darah Yesus, menguduskan hati pikiran kami dengan ruangan ini dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami bebas memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa Bapa, haleluya, amin. Ya, silakan. Aku mau setia. Setia padamu Tuhan, aku mau setia padamu selalu. Aku mau Setia padamu Tuhan, biar pencobaan mau mengganggu, peganglah tanganku. Aku mau setia padamu Tuhan, aku mau setia padamu selalu. Aku mau Setia padamu Tuhan, biar pencobaan mau mengganggu, peganglah tanganku. Aku mau setia. Aku mau setia padamu Tuhan, amin. Aku mau setia padamu selalu. Aku mau Setia padamu Tuhan. biar pencobaan mau mengganggu, peganglah Sekali lagi, aku mau setia. tanganku. Aku mau setia padamu Tuhan, aku mau setia padamu selalu. Aku mau Setia padamu Tuhan. biar pencobaan mau mengganggu, peganglah tanganku. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab Pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. lenyaplah Semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kuasa. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Amin. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran.
Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, murid-murid dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan mulai sejak saat itu murid-muridnya banyak meninggalkan dia. Tidak mau lagi mengikut Tuhan. Di mana tadi ayatnya? Yohanes berapa? Yohanes 6. Jadi pokoknya tinggalkan Tuhan jadi antikris. Musuhnya Tuhan memusuhi Tuhan. Jadi harus setia. Amin. Meninggalkan Tuhan jadi apa? Antikris. Nah, bukan asal ditulis itu Yohanes 6 ayat 66. Capnya antikris. Ya, kita ganti nyanyian kita. Kitab Kehidupan. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan, dengan berjeri lelah dalam melayani Tuhan, namun akhirnya jadi tolak Tuhan. Tapi ku berusaha agar namamu ada, tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan. Hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ku bahagia namaku ada, tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan, dengan berjeri lelah dalam melayani Tuhan, namun akhirnya jadi tolak Tuhan. Sebab itu berusahalah agar namamu ada, tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan. Hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ku bahagia namaku ada, tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang Yerusalem. Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Yerusalem disebut indah seperti mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, mempelai perempuan itulah terindah, itulah kota Yerusalem, kota tujuan kita. Ya, kalau orang tidak masuk Yerusalem, masuk ke mana itu?
Hah? Apa? Neraka. Oh, berarti ada sorga, ada neraka. Pilih mana kita? Sorga lah, ya. Enak ya. Nggak usah kerja, nggak usah cari duit lagi. Senang selama-lamanya, ya. Kita hindari neraka, kita rebut hidup kekal dengan kita rajin beribadah, ya. Ya, nyanyian terakhir kita pakai berdiri. Janji Tuhan pasti digenapi. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu, yang setia lakukan perintahmu. Janjimu Tuhan pasti kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Janjimu Tuhan pasti kau genapi. Amin. kuasa firman-Mu Sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kamu pria, janjimu teruji. Janjimu Tuhan pasti kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kamu pria, janjimu teruji. Kau mempelai pria, janjimu teruji. mari kita tunduk kepala, kita persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sanggup menerangi jalan kita, mengusir kegelapan, menciptakan damai, dan menjawab doa-doa kita, memenuhi keperluan kita. Mimbar saya serahkan kepada Saudara Pendeta Muda Adar Sipan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya memegang janji-Mu saja dalam kehidupan kami, terutama di masa-masa penuh krisis, penuh kegoncangan. Kami mengalami Tuhan banyak ujian-ujian, pencobaan. Kalau kami tanpa firman-Mu, kami akan terhilang, bahkan binasa. Tetapi karena Engkau memegang tangan kami, Engkau tidak pernah melepaskan, dan siapapun tidak bisa merebut dari tangan Engkau Tuhan.
Itulah janji-Mu dalam kehidupan kami bagi mereka yang percaya kepadamu. Kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, salam kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan maju pembahasan kita tentang istri Lot. Jadi bagaimana supaya tidak menjadi istri Lot? Ya, kita harus selalu berada di peranginan, artinya damai sejahtera. Yang kedua, jangan tinggalkan ladang. Nah, sekarang kita yang ketiga, supaya kita jangan menjadi istri Lot, kita harus mengingat selalu istri Lot. Ya. Lukas 17 ayat 32. Lukas 17 ayat yang ke-32. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ya, ayat yang sangat singkat yang tidak pernah dihapus dalam kitab suci, supaya semua kita mengingat ayat ini dan mengingat apa yang terjadi pada istri Lot. Ya, memang sangat singkat tetapi maknanya dalam sekali ini. Ya, sebuah peringatan. Ya, di sini pada istri-istri pertama kali. Ya, kemarin kita ke lapas ya, lapas Bancai. Saya bawa tema ingatlah istri Lot. Terus ada yang kesaksian. Jadi kesaksiannya lucu sekali memang. Saya melihat ayat ini katanya, jadi saya teringat istri saya katanya. Istri saya di rumah. Ya. Jadi dia ingat istrinya. Nah, istri Lot juga selalu ingat, suami Lot juga pasti akan selalu mengingat istrinya yang menjadi tiang garam. Ya, ini peringatan kepada istri-istri pada umumnya yang pertama, dan juga kepada wanita. Ya, ada mungkin calon istri. Ya, karena kita akan lihat memang kejatuhan manusia didahului oleh Hawa, istri dari Adam. Ya, harusnya wanita itu dikatakan dalam Alkitab dia sebagai penolong. Ya, kodratnya wanita itu sebagai penolong, bukan perongrong. Ya, apalagi ngagarong. Ya, jadi sebagai penolong kita, sebagai penolong bagi seorang pria. Nah, tugasnya. Boleh kita lihat dulu dalam Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, Ya. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, boleh para istri, para perempuan membaca dari ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Iya, jadi penolong tetapi sepadan. Ya, ini kodratnya wanita. Bukan melebihi pria, tetapi tidak juga di bawah pria. Penolong tetapi sepadan dengan pria atau suami. Nah, jadi wanita itu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai penolong kalau dia sering merongrong suaminya. Ya, maka kalau tidak menjadi penolong, dia akan menghancurkan rumah tangga. Ya, memang tidak sedikit rumah tangga yang hancur itu karena seorang wanita. Ya, yang seperti istri Lot ini.
kita akan lihat dari contoh Hawa ini yang merupakan gambaran dari wanita dan semua para istri yang seharusnya baik menjadi penolong. Ya, tetapi ketika ia mendengar suara ular, ya, jadi kalau kita mungkin bertanya, bagaimana kita dapat menentukan bahwa istri kita sebagai penolong atau perongrong, ya, atau penghancur? Ya, jawabannya adalah dari apa yang dia dengar. Ya, kalau dia dengar dengan baik firman Tuhan, bukan yang lain, bukan apa sekarang gosip, ya, gosok sana gosok sini, ya, jangan sering dengar seperti itu. Ya, jadi memang telinga dari istri ini harus disucikan awalnya, ya. Ya, setelah itu mulutnya. Ya. Ya, karena Hawa awalnya telinganya tidak mau taat kepada firman Tuhan. Dia mau dengar sana, dengar sini. Ya. Nah, ketika Hawa mendengar suara ular, mulailah rusak rumah tangga dari Adam dan Hawa. Ya, sebaliknya kita lihat gambaran dari istri Pilatus. Ya, istri Pilatus ini memang Pilatus adalah gambaran dari orang jahat. Ya, tapi istri Pilatus ini dia mendapat pembukaan firman Tuhan, mendapat mimpi. Ya, kalau sekarang itu firman Tuhan. Ya, sekarang itu firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi waktu Pilatus menjadi hakim, ia melihat bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah. Ya, tapi istri dari Pilatus berkata, jangan campuri urusan orang benar itu. Ya, sehingga Pilatus beruntung. Dia mendengarkan suara istrinya. Istrinya menjadi penolong bagi keluarganya. Sehingga Pilatus akhirnya mencuci tangannya. Ya, mencuci tangannya. Dan Pilatus tidak ikut-ikutan dalam akhirnya menyalibkan Yesus. Memang Pilatus ada andilnya memang. Ya, tapi Pilatus akhirnya menyerahkan kepada rakyat banyak. Ya, tapi dalam hal ini Pilatus cuci tangan waktu itu, ya. Nah, jadi itulah sebabnya kita para wanita, terutama ya kita para wanita. Saya tidak termasuk. Kita para wanita maksudnya yang di sini. Ya, jangan kita para wanita maksudnya, ya, yang wanita saja. Kita semua, ya, kita harus mendengar suara firman Tuhan, ya. Dan memang wanita ini gambaran dari gereja Tuhan, ya, gereja Tuhan. Gereja Tuhan bisa menjadi penghancur juga dari tubuh Kristus. Ya, kita sebagai wanita, kita juga sebagai mempelai wanita sorga. Nah, kita akan belajar tentang wanita ini, terutama wanita yang merupakan gambaran gereja. Nah, kita harus tahu mana yang harus kita dengar, mana yang tidak boleh kita dengar. Jadi iblis ini sangat cerdik sekali. Dia menggunakan telinga manusia untuk menyusup. Ya, iblis ini menyusup lewat keinginan telinga. Ya. Nah, kita akan lihat peringatan kita sebagai wanita. Terutama wanita memang ada kedudukannya di dalam gereja Tuhan. Ya. Boleh kita baca dulu terlebih dahulu, ya, dalam Kejadian 19 ayat 15. Nanti kita akan lihat. Ketika fajar telah menyingsing, Ya, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot.
Ya. supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, Ya. supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya. Ketika ia berlambat-lambat, Ketika ia berlambat-lambat. maka tangannya, Ya. tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Ya. Lot di sini memang seperti tidak memiliki kesalahan. Ya. Dia sudah memegang tangan istrinya, memegang tangan kedua anaknya, ya, mereka tetapi berlambat-lambat. Ya, inilah tugas dari kepala keluarga. Jangan menjadi orang yang berlambat-lambat. Ya, kesalahan di sini ada dari suaminya, yaitu berlambat-lambat. Sekalipun dia pegang tangan istrinya dan kedua tangan anaknya. Teruskan. Sebab Tuhan hendak mengasihi Ya. dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya. Sudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, Ya. larilah, selamatkanlah nyawamu. Teruskan. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Ya. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Iya, jadi kisah Lot ini adanya dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian. Ya, Lot memang sekeluarga sudah selamat. Mereka sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi masih diperintahkan oleh Tuhan, oleh malaikatnya untuk lari ke pegunungan. Ya, supaya tidak mati, supaya tidak lenyap, supaya tidak disusul oleh bencana. Ya, mereka disuruh Tuhan lari. Dan kita lihat apa yang dikatakan kepada keluarga Lot. Mereka malaikat Tuhan berkata kepada keluarga Lot, larilah dan janganlah menoleh ke belakang. Nah, inilah yang harus kita perhatikan pada hari ini, jangan menoleh ke belakang. Ya, sekarang nubuatan dalam kitab di dalam perjanjian baru, kita manusia yang sudah berdosa memang kita semuanya harus dihukum. Ya, tetapi karena pekerjaan firman Tuhan, pekerjaan darahnya yang suci, kita semua sudah selamat. Sudah selamat semuanya. Ya, tetapi kita harus lari ke pegunungan. Ya, memang pegunungan kita akan lihat dalam Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat Yerusalem yang 9. baru. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, dalam roh. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, Ya, sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan Ya. ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem. Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ya, nah kita harus akhirnya naik ke puncak gunung. Nah, gunung di sini arti secara rohani adalah Yerusalem baru. Makanya Yerusalem itu disebut letaknya di atas gunung yang tinggi, Gunung Sion. Dan kalau saya lihat ada banyak gambar di mana orang yang sudah ke mana? Ke Yerusalem ya. Memang letaknya di atas gunung, tinggi sekali. Dia bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, karena letaknya di gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, begitu juga keselamatan, tidak tersembunyi bagi kita. Semua sudah dinyatakan kepada kita. Nah, kita lihat di sini pegunungan. Yang dimaksud sekarang adalah kita menjadi mempelai wanita Kristus. Ya. Banyak orang berkata, saya sudah lahir baru. Itu bagus. Saya sudah kenal Tuhan. Ya. Berapa lama kita sudah kenal Tuhan? Mungkin dari lahir, mungkin kita sudah bertobat 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu,
Tapi ukuran nanti yang akan Tuhan inginkan bukan sebagai bayi secara rohani. Ya, tetapi kita harus dewasa secara rohani. Ya, dewasa secara rohani. Inilah yang akan nanti disempurnakan. Ya, makanya dalam perjanjian baru atau akhir zaman, ya, nanti dipisahkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah mencapai kedewasaan rohani, dia akan menjadi mempelai wanita Kristus. Dia akan disingkirkan. Ya, pada 3,5 tahun yang pertama, gereja Tuhan masih ada. Tapi pada pertengahan 7 tahun, gereja Tuhan sudah disingkirkan. Nah, yang tertinggal adalah anak-anak secara rohani. Ya. Jadi orang yang sudah dewasa rohaninya, dia akan masuk ke dalam kesukaan besar, perjamuan kawin anak domba. Ya, mereka yang 3,5 tahun kedua tertinggal, itulah anak-anak secara rohani. Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kitab kejadian diawali dengan nikah. Ya, diawali dengan nikah Adam dan Hawa. Ya, inilah Adam yang pertama. Tapi juga dikatakan ada Adam yang terakhir. Ya. Adam yang terakhir dikatakan dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, letaknya kepala itu di tubuh. Nah, tubuh itu adalah mempelai wanita Kristus, itulah gereja Tuhan. Ya, kalau dalam tabernakel mengena kepada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu paling tinggi dia. Ya, rohaninya. Kita mau menuju kepada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu ada tutup, ada peti. Ya, petinya ini kayu 100%. Ya, tapi tutupnya ini murni dari emas. Ya, dari emas murni. Tidak ada campuran apapun. Nah, ini gambaran dari Allah Tritunggal yang atas ini. Nah, petinya adalah manusia terbuat dari kayu, tetapi sudah disalut dengan emas. Ya, kalau sudah ditalut dengan emas, tidak ada lagi kelihatan kayunya. Itu gambaran dari mempelai wanita surga. Ya, memang kita manusia, tetapi sudah disalut nanti dengan emas sehingga tidak terlihat lagi kayunya, kemanusiaannya. Ya. Nah, oleh sebab itu dituliskan di dalam Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Inilah sukacita yang tertinggi yang akan dialami oleh manusia-manusia yang sudah diselamatkan. Ya, nabi-nabi menantikan perjamuan ini. Orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan menantikan perjamuan ini. Sukacita yang sangat mulia, sangat besar. Nah, jadi Alkitab diawali dengan nikah secara jasmani, tetapi dalam perjanjian baru pada kitab Wahyu ditutup juga dengan nikah, tapi secara rohani. Ya, itulah hubungan Tuhan sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai perempuan wanita. Ya. Nah, jadi kita akan masuk dalam kesukaan besar. Ya, kita akan mengikut Yesus. Nah, kita lihat kembali kepada Istilah. Jadi mengikut Yesus itu jangan sepotong, setengah-setengah. Ya, mungkin kita berkata, saya setengah sungguh-sungguh. Saya dikatakan banyak orang, saya tidak sungguh-sungguh, ya, atau setengah sungguh-sungguh, ya, seperempat sungguh-sungguh, ya. Jadi memang
akhirnya manusia itu dibagi dua, jadi dua saja. Ya, dalam pemberitaan firman pada kaum muda dikatakan hanya ada dua jalan. Ya, kalau boleh istilahkan, Tuhan ingin jalan lurus. Ya, jalan lurus itu seperti kita tidak boleh menyimpang dari 1 derajat pun. Ya, kalau 0 derajat dia akan lurus. Ya, baik kita mendengar istilah kalau orang meninggalkan Tuhan itu 180 derajat ya. Ya, orang meninggalkan Tuhan dia berbalik 180 derajat. Tapi sebenarnya iblis itu pintar. Iblis itu pintar. Manusia yang sudah menemui jalan Tuhan, jalan lurus, iblis itu ingin membelokkan kita 1 derajat saja. Ya, kalau boleh disimpulkan, ya, jalan keselamatan 0 derajat nih. Ya, kalau kita menyimpang 1 derajat saja, sudah beda tujuan. Sudah beda tujuan. Jadi, iblis punya 359 derajat. Ya, bayangkan ya. Jadi jalan keselamatan lurus. Banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Berarti jalannya sudah miring sedikit saja. Ya, kalau orang sudah miring sedikit saja, dia tidak akan mencapai tujuan. Ya, berarti ngeri sekali. Ya, hati-hati kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Jadi iblis tidak membelokkan kita 180 derajat. 1 derajat saja iblis membelokkan kita, sudah hilang arah. Sudah hilang arah. Ya, nah kita akan kembali. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi untuk kita masuk ke gunung Yerusalem baru, mempelai wanita yang menuju kepada kesempurnaan, kita harus ingat selalu istri Lot. Ya. Jadi untuk menuju kesempurnaan kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai menoleh ke belakang seperti istri Lot. Menjadi tiang garam. Ya. Nah, kita lihat apa arti menoleh ke belakang. Ya, yang pertama. Pada hari ini kita akan bahas yang pertama saja. Ya, mungkin 2 minggu lagi kita bahas yang kedua. Arti menoleh ke belakang. Ya, dulu ya, dalam Kejadian dikatakan yang memberitakan firman Tuhan kepada istri Lot, suaminya dan 2 anaknya siapa? Malaikat. Ya, malaikat. Dalam kitab Wahyu, malaikat disebut juga. Ya, dalam Wahyu 2, Wahyu 3 dikatakan kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Laodikia, Efesus dan lain sebagainya. Jadi malaikat jemaat pada zaman perjanjian baru siapa? Itulah gembala, pemimpin. Ya, pemimpin dari sidang jemaat. Sangat disayangkan sekali kalau di dalam kumpulan sidang jemaat tidak ada gembala. Ya, siapa saja boleh memberitakan firman Tuhan. Tidak semudah itu. Ya. Yang dipercayakan firman Tuhan adalah malaikat. Ya, malaikat pada zaman dulu adalah malaikat sungguh-sungguh, tetapi malaikat pada zaman sekarang adalah gembala sidang. Ya. Jadi pengertian menoleh ke belakang sekarang pada perjanjian baru artinya tidak taat dan tidak dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Ya, firman penggembalaan. Jadi firman penggembalaan ini dibutuhkan pada akhir-akhir zaman. Ya, ini sebagai makanan. Kalau kita makanan pokoknya apa? Nasi. Ya, nasi. Dari kecil sampai sekarang kita tidak pernah bosan makan nasi. Selalu yang ada di piring itu paling utama nasi. Ya, betul ya? Apa lauk dulu yang utama? Nasi dulu yang dibuat.
Ya. Dan itu yang paling banyak. Ya. Tidak mungkin kita lebih banyak, jarang makan lebih banyak lauknya. Yang paling banyak itu nasi. Itulah gambaran dari firman Tuhan. Makanya firman Tuhan juga digambarkan seperti mana. Nah, mana? Memang akhirnya banyak yang bosan, dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Tuhan menguji manusia itu lewat firman penggembalaan. Ya, kalau domba setiap hari dia makan rumput, dia tidak bosan makan rumput penggembalaan. Nah, kita juga tidak boleh bosan memakan rumput penggembalaan. Ya, memang rumput penggembalaan ini adalah firman Tuhan yang diulang-ulang. Saya pertama kali mendengar istilah firman yang diulang-ulang. Dalam hati saya, wah ini memang apakah gembala kurang bahan? Apakah gembala memang istilahnya tidak ada pokok bahasan? Oh ternyata tidak. Ya, ini ujian sesungguhnya kepada domba-domba. Ya, guru saya sering menerangkan, kalau kita makan cemilan, ya, enak kan cemilan? Enak. Tapi bukan jadi pokok. Boleh mungkin kita makan cemilan. Tapi tetap pokoknya itu adalah firman penggembalaan. Ya, firman penggembalaan adalah firman yang diberitakan oleh gembala. Yang sifatnya memang diulang-ulang. Ya, saya ketika mendengar firman diulang-ulang, dalam hati memang ya, bosan. Pikiran bosan, kenapa nih? Ya, tapi ternyata satu saat saya diingatkan, satu saat ada titiknya. Oh, saya mengerti. Ya, mengerti mengapa firman penggembalaan ini yang dibutuhkan pada akhir zaman. Ya, berangkat dari kisah Israel ketika diberi mana oleh Tuhan. Ya, di sana banyak orang yang akhirnya muak terhadap firman Tuhan. Firman penggembalaan atau mana. Nah, jadi memang firman penggembalaan yang saya terima adalah ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Ya. Bukan dijelaskan dengan pikirannya, tetapi ayat dengan ayat dijelaskan dengan ayat. Yang ini dipercayakan oleh seorang gembala. Ya. Untuk sidang jemaat dengan setia, tetapi juga berkesinambungan. Ya, saya diajar oleh guru saya, dikatakan kalau bawa firman Tuhan, usahakan berurutan, dikatakan. Ya, makanya saya bawa firman dari kitab Mazmur. Berurutan dari Mazmur 1 sampai sekian. Ya, sekarang Mazmur 24 ya maksudnya. Mazmur ya. Kita tidak baca tadi, sebenarnya kita Mazmur ke 24 ya. Ya. 3 bulan kemarin kita membahas tentang Yesus adalah gembala. Ya, sekarang kita membahas mengenai kemuliaan hati. Ini masih tentang kemuliaan hati. Diulang terus. Tapi berkesinambungan. Memberikan kepada kita suatu makanan rohani. Nah, jadi makanan yang diberikan oleh gembala adalah untuk yang pertama menumbuhkan kerohanian dari sidang jemaat. Ini wajib. Ya. Terus yang kedua membimbing atau mengarahkan sidang jemaat kepada kesucian dan kesempurnaan. Ya. Yang ketiga, menjadi peringatan yang keras kepada sidang jemaat supaya sidang jemaat atau jemaat jangan menoleh ke belakang.
Ya. Mengapa banyak orang tidak taat kepada firman Tuhan? Tidak mau dengar-dengaran. Ya. Karena banyak mendengar suara asing. Ya, suara asing. Ya. Inilah tugasnya seorang istri. Ya, tadi dikatakan, seorang istri, seorang perempuan jangan sering dengarkan kepo. Ya, kepo suara yang lain. Ya, sudah jelas ini melemahkan, jangan kepo. Sidang jemaat juga, kalau ada ajaran lain menyingkir dikatakan. Jangan coba-coba. Guru saya sering menerangkan setiap ajaran itu ada rohnya. Ya, setiap ajaran yang menyimpang itu ada rohnya. Kalau kita tidak menghindar, menerima, ada capnya akhirnya. Ya, saya beberapa kali menentang. Ya, ketika guru saya mengatakan, kalau kamu mendengar cukup satu saja. Ya, jangan merasa punya filter. Saya pikir dari dalam pikiran saya pertama kali, wah, saya dianggap bodoh mungkin. Ya, saya dianggap tidak bijaksana, bisa memilah-milih. Nah, tapi ketika saya renungkan dan saya alami, memang ternyata kalau kita mulai mendengar suara asing, ya, mulai kita nanti tertarik kepada suara asing itu. Seperti siapa? Hawa. Baru dengar ular. Ini kok lain ya dari firman Tuhan. Wah, terasa lebih hebat ya dia. Dikatakan, kalau engkau makan buah, engkau akan menjadi seperti Allah. Wah, bayangkan siapa yang tidak terpikat. Nah, begitu juga ajaran asing memang seperti terlihat luar biasa. Ya, nah, tapi akhirnya bisa membuat kita hilang satu derajat saja. Nah, jadi kita lihat bagaimana untuk istilah menoleh ke belakang. Artinya kita jangan, ya kita harus taat kepada firman Tuhan. Ya. Nah, di bagian tadi kita sudah diterangkan tentang menoleh ke belakang. Sekarang pengertian jangan menoleh ke belakang artinya kita harus taat. Ya, itu ya. Jangan menoleh ke belakang, kita harus taat kepada firman Tuhan. Ya, terutama penggembalaan. Menjadi domba-domba yang tergembala dengan baik. Ya, supaya kita jangan berhenti di tengah jalan. Contoh yang paling sederhana adalah Daud. Ya. Daud ini pekerjaannya hanya menggembalakan kambing domba. Ya. Yang dikatakan kakaknya hanya 2-3 ekor, tapi setia dia. Setia. Ya. Bahkan mengapa engkau meninggalkan kambing domba yang hanya 2-3 ekor dikatakan. Ya, ketika melawan Goliat berarti hanya 2 saja atau 3 ekor dari peliharaan dari Daud. Itu juga bukan punya dia, punya orang tuanya. Seperti Yusuf memiliki, ya Yusuf menggembalakan kambing domba milik orang tuanya. Jadi hanya sedikit sekali yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Daud, 2-3 ekor saja. Ya. Tapi ini kelebihannya Daud. Ya, dia menghargai penggembalaan. Dia menghargai kepercayaan Tuhan. Ya. Dan jangan kita juga terlena, wah dengan jemaat ribuan, ratusan kita kadang-kadang lebih senang mengikuti orang yang banyak ya. Ya. Kalau kita lihat sedikit mungkin kita melihat 2-3 ekor, 10-20 ekor gini ya. Ya. Kadang kita mulai tidak tertarik lewat ya karena yang jasmani kita tidak tertarik nanti akhirnya. Lihat yang jasmani. Nah, jadi Daud ini menghargai penggembalaan. Makanya dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku. Nah, sehingga Daud ini selalu taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi kita lihat Saul, Kisah Rasul 13 ayat 12. Kisah Rasul 13 ayat 12.
Ya, Kisah Rasul 13 ayat 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, Kisah Rasul 13 ayat 22, maaf. setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya, tentang Daud. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Iya, jadi Tuhan berkenan kepada Daud, ya seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, Saul akhirnya disingkirkan di tengah jalan, ya karena dia tidak taat. Ya, kalau disilahkan Saul ini sudah menoleh ke belakang. Ya, tengah jalan dia tidak sampai kepada kehendak Tuhan sehingga disingkirkan oleh Daud. Ya, sekalipun Saul ini sampai tuanya menjadi raja, tetapi di pertengahannya Saul ini ditinggalkan oleh Tuhan. Dan contohnya lagi Abraham. Ya, Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya. Wah, ini sangat sulit loh. Sangat sulit sekali. Soalnya anak yang ditunggu-tunggu pada masa tuanya. Anak yang dijanjikan. Dan ketika Tuhan, sembelihlah anakmu. Korbankan anakmu. Ya, Abraham mau taat kepada Tuhan. Inilah kelebihannya Abraham. Makanya Abraham disebut bapa orang percaya. Tetapi Tuhan tetap kepada janjinya. Ya, tetap pada janjinya apa? Dari keturunanmu, yaitu keturunan Ishak akan melahirkan nanti bintang-bintang. Ya, tetap Tuhan itu bertanggung jawab terhadap firman-Nya. Ya, Tuhan seperti mungkin menguji sekarang, seperti ada yang akan terlepas dari kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan mengingkari janjinya. Ya, seolah-olah Tuhan itu mengingkari janjinya kepada anak-anak Tuhan. Tetapi seperti Abraham, Tuhan tetap menepati janjinya. Yang disembelih bukan Ishak akhirnya. Akhirnya domba. Nah, jadi memang Tuhan itu menguji, bukan mencoba ya. Mencoba itu iblis. Ya, menguji kehidupan kita melalui firman-Nya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari dosanya Lot, memang kita lihat sangat kecil sekali. Ya, kalau berzina wajarlah Lot ini mati. Kalau mencuri wajarlah istri Lot ini mati. Ya, memang banyak dosa-dosa yang akhirnya harus dirajam. Kalau misalnya menyembah berhala, wajar. Tapi dosa yang dilakukan oleh istri Lot adalah hanya menoleh ke belakang. Wah, di sini terkandung arti kalau perkara kecil saja kita tidak taat, apalagi perkara yang besar, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya oleh firman yang mungkin, waduh, banyak orang berkata, saya kalau misalnya mendengar firman Tuhan, jangan yang ecek-ecek lah. Ya, kalau bisa yang keras, yang apa yang istilahnya sudah bobotnya tinggi. Tapi ternyata kita dalam hal-hal kecil saja kita jarang atau tidak mau taat. Ya, guru saya paling sederhana itu menerangkan kalau kita di jalan raya tidak pakai helm, itu ciri-ciri orang tidak bisa dipercaya hal-hal yang besar. Ya. Saya pertama kali berontak saya. Wah, apa hubungannya helm dengan kerajaan sorga? Saya bilang gitu ya. apa hubungannya helm dengan keselamatan? Tapi setelah dipikir-pikir tentang istilah menoleh ke belakang ini, kalau kita dipercayakan firman Tuhan yang kecil, ya kita bisa taat. Kalau dengan firman Tuhan yang besar kita juga pasti taat.
Kalau kita minta firman yang besar, kuknya, tapi kepada firman yang kecil kita anggap enteng. Nah, itu menoleh ke belakang akhirnya. Nah, jadi ujian ketaatan ini bukan dari hal-hal yang besar, dari hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil. Nah, hal-hal yang kecil yang sering kita lupakan adalah pelayanan nikah. Ya, pelayanan nikah. Ya, memang persekutuan itu mulai dari nikah dulu yang pertama paling kecil, terus penggembalaan, terus antar penggembalaan, terus tubuh Kristus. Itu Israel dan kafir. Ya, penggembalaan organisasi kita banyak. Ya, di dunia ini, di Indonesia banyak organisasi. Nah, nanti kita akan dikumpulkan. Tapi lebih kecil lagi penggembalaan semacam ini. Tapi yang lebih kecil lagi nikah. Nah, jadi ukuran ketaatan yang kedua sekarang, ya tadi ukuran pertama adalah kita tidak menoleh ke belakang, itulah hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil apa saja? Ya, berdoa kecil, tapi sering dikecilkan. Ibadah kecil, seminggu bisa 3 kali, bolos sekali nggak apa-apalah. Ya, sering dikecilkan. Nah, yang kedua tentang nikah sekarang. Nah, ini tubuh Kristus yang paling kecil. Jangan bermimpi kita bisa berkumpul nanti dengan perkumpulan yang besar, tapi dalam nikah, ya, kita masih belum bisa melayani. Ya. Nah, kita mungkin dengar kemarinnya ada ada mungkin orangnya sudah menggembalakan lah sebutnya, tapi di dalam nikahnya pukul istri, pukul anak, akhirnya jadi batu sandungan. Ya, banyak orang akhirnya kecewa. Di depan jemaat dia bisa terlihat berkarisma mungkin kan. Ya, terlihat baik-baik saja. Tetapi ketika dihadapkan dengan pernikahan, dia gagal. Nah, ini yang paling kecil. Nah, yang paling kecil, kalau kita sebagai istri, kita tunduk kepada suami. Sebengis apapun suami, ya, tunduk. Ya, seperti apa? Seperti siapa? Suami yang bengis? Abraham ketika Abraham beserta keluarganya ketika masuk ke tanah Mesir karena ada kelaparan, Abraham bilang ke istrinya, kalau Firaun menginginkanmu, bilang saya saudaramu. Jahatnya Abraham, ya, nggak tanggung jawabnya. Ya, kalau ngorbanin anaknya mau, tapi kalau isinya benar-benar dikorbanin. Nah, ini Abraham memang ada kelemahan setiap nabi-nabi. Ya, nabi yang paling kelemahan menonjol salah satunya Abraham. 2 kali bukan sekali loh. Ya, kalau kan karena istrinya walaupun tua, tapi masih kinclong. Gitu ya. Masih cantik sekarang. Ya. Kalau dulu mungkin 100 tahun masih kayak gadis ya, atau sudah ya masih bening lah ya. Karena orang-orang Israel itu cantik-cantik. Beda kalau orang Indonesia. 50 tahun sudah terlihat berbeda. Ya, terlihat berbeda. Ya. Itu di sana tapinya. Di sini cantik-cantik semua. Ya. Nah, jadi Abraham dia istilahnya menjual istrinya lah, seperti itu. Menjual, daripada saya mati lebih baik saya korbankan istri saya. Nah, itu jahatnya Abraham. Ya. Nah, tapi Sarah dia tunduk kepada Abraham. Ya, ketika Sarah mau digagahi, akhirnya Tuhan yang bela. Wah, bayangkan, sekalipun Abraham jahat nih ya, Abraham bengis, jahat, tapi Tuhan yang bela nikahnya. Nah, begitulah. Efesus 5 ayat 22. Hai istri,
Hai istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Alangkah baiknya ini dibaca oleh para istri. Ya, jangan para suami nanti berantem. Ya, silakan para istri. Hai. Lanjutkan. Karena suami adalah Sama istri. Karena suami. Ya. Ya, selama istri tunduk kepada suami, Yesuslah yang membela nikah itu. Ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang menyelamatkan tubuh adalah kalau istri tunduk kepada suami. Ya, anti tunduk. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 14. Apa artinya tunduk? Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 14. Nah, jadi jangan wanita itu yang jadi kepala di keluarga. Ya, tetap tunduk. Supaya Tuhan yang menjadi kepala. Kalau istri jadi kepala, ular jadi kepala nanti. Ya, itulah istri. Ya, boleh. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 14. demikian juga hendaknya perempuan. Ya. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, Ya. dengan sopan Dengan dan sopan, sederhana. sederhana. Ya. Rambutnya jangan berkeping. Berkeping hancur itu Pak. Berkepang. Saya ulangi. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan ya pantas. pantas lah. Ya jangan tebal banget lah ya. Wajar saja. Ya saya takutnya ada yang tersinggung. Ya sederhana saja intinya. Dengan Terus kan, sopan dan sederhana. sopan dan sederhana. Inilah. Rambutnya Terus- jangan berkepang-kepang. Ya, puji Tuhan, tidak ada. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ada amin ibu-ibu. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Ya, ini dandanan yang Tuhan inginkan, perbuatan baik. Terus? Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, makanya banyak orang itu di luar Tuhan tersandung dengan cara orang Kristen beribadah. Ya, tersandung. Wah, itu kalau ibadah kayak ke diskotik, maaf ya. Ya tidak ada bedanya masalahnya. Ya, makanya dikatakan di sini harus kita berpakaian kekudusan. Ya, berpakaian kekudusan bukan dari dalam aja, dari luar juga harus terlihat sopan, sederhana. Ya, tidak memakai pakaian yang mahal-mahal. Ya, jangan yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya, cimol saja ya kita. Ya, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan ya, ini tentang perempuan di dalam ibadah. Ini diterangkan firman Tuhan secara eksplisit ini, secara jelas. Ya, bukan kiasan lagi. Terus kan? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. iya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Terus? Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ya, terus kan? Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya, mohon maaf ini mungkin pengajaran yang mungkin baru kita dengar, tetapi kita akan bahas ayat ini. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah seorang perempuan di dalam rumah ibadah. Ya,
rumah tangga juga, jangan perempuan itu mau menjadi kepala. Ya, apalagi dalam gereja. Ya, mohon maaf. Ya. Gembala itu dikatakan di sini harus seorang laki-laki. Ya, jangan seorang perempuan. Ya, dalam rumah tangga saja tidak boleh, apalagi dalam gereja. Ya. Kita sebagai wanita harus tunduk. Ya. Dia tunduk kepada suami, tunduk kepada Tuhan. Ini sini dikatakan berdiam diri, tidak memberi banyak komentar. Nah, makanya itulah cara orang-orang kudus zaman dulu. Ya. Kita boleh melayani apapun sebagai wanita, tetapi jangan mengajar. Ya, jangan mengajar. Makanya kita dalam pengajaran yang menjadi gembala itu adalah seorang laki-laki. Dalam pengajaran juga, seorang wanita tidak boleh menjadi kepala dalam rumah tangga. Ya, kalau untuk memerintah laki-laki dikatakan di sini, ya dengan hikmat. Hei, ambilkan dulu pakaian lah. Belikan ini, belikan itu. Jangan. Jadi sopan. Tidak mengurangi hak dan kewajibannya. Tidak mengurangi hak asasi wanita. Bukan. Jadi tetap porsinya itu ada. Wanita itu sebagai tubuh. Sebagai penolong. Bukan sebagai kepala. Seperti Hawa mau jadi kepala. Akhirnya jatuhlah rumah tangga. Nah, banyak juga sekarang gereja jatuh. Kenapa? Wanita ingin jadi kepala. Ya, tidak pantas semacam itu. Ya. Banyak orang berkata, itu kan di jemaat Timotius. Ya, di jemaat Timotius dikatakan jemaat ini itu wah terlalu ribet, saya bilang, ya. Dasarnya itu bukan pada kehidupan jemaat di situ. Ya, dasarnya itu adalah Adam dan Hawa. Adam jatuh karena Hawa. Itu dasarnya. Nah, mungkin kita baru mendengar ini, tapi kita harus kembali kepada kitab. Jadi wanita tidak boleh menjadi kepala. Ada amin? Ya. Jadi Hawa jatuh dalam dosa. Apa kejatuhan Hawa? Yaitu dia mau menjadi kepala. Ya. Semua pohon-pohonan di taman ini boleh kau makan dengan bebas, kecuali yang satu tidak boleh kau makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Sama seperti semua perempuan boleh melayani. Ya, cuma satu yang tidak boleh. Dia mengajar dan memerintah laki-laki. Akhirnya sini menjadi kepala. Kalau selagi ada laki-laki, ya dia harus menunduk. Ya, tapi bukan berarti di sekolah minggu, ya sekolah minggu itu ya, laki-laki dewasa ini artinya. Ya, jadi dia harus menunduk dia. Ya, wanita boleh melayani apa saja, tapi tidak boleh satu mengajar dan memerintah laki-laki. Kalau di kaum wanita boleh, ya kaum wanita boleh. Ya, inilah kejatuhan Hawa. Nah, jika ini dilanggar, ini juga merupakan kejatuhan dari gereja Tuhan zaman akhir. Nah, ini roh, namanya ada roh Isabel. Ya, kita akhiri dengan ayat dalam Wahyu. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke Wahyu 2 ayat yang ke-19. Wahyu 2 ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, ini ada wanita yang mau menjadi kepala. Teruskan? Baik kasihmu maupun imanmu. Ya, jadi kalau dilihat dari kumpulan jemaat ini, terlihat baik. Baik pekerjaannya, kasihnya, imannya, pelayanannya, terus? Baik pelayananmu Terus, maupun ketekunanmu. tekun ibadah. Kalau bisa setiap hari
Wah, ini hebat sekali. Semuanya dilihat dari segi mata, dari segi kacamata secara duniawi semua baik. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada Ya, yang meningkat pelayanannya. Teruskan. pertama. Tetapi aku mencela engkau Tapi aku mencela engkau. karena engkau membiarkan Ya. wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah. Ya, ini ada roh Isabel. Ya. Ada roh Isabel dalam sidang jemaat itu, yaitu seorang wanita yang mau mengajar dan memerintah laki-laki. Teruskan. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku Ya, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. ya, teruskan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya, teruskan. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia Ya. akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, kita harus waspada. Jangan kita menjadi wanita yang menjadi kepala. Harus tunduk, berdiam diri. Ya, supaya Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Ya, kalau kita mungkin sendiri sekarang, kita memang jadi kepala. Itu beda lain ceritanya. Ya, kalau Tuhan mendidik kita sebagai wanita yang masih harus tunduk kepada Kristus dan juga kepada suaminya. Jadilah wanita yang sangat berharga di matanya Tuhan, yaitu orang atau wanita yang mau berdiam diri dan dia patuh kepada firman Tuhan supaya nikah itu dibela, dipelihara oleh Tuhan. Ya, cukup firman Tuhan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti. Ya, mungkin ada hal yang masih belum kita bisa cerna. Baiklah kita minta pengertian dari firman Tuhan, supaya firman Tuhan mengajar kita lebih dalam lagi. Kita nyanyikan lagu Janjimu Tuhan Pasti Kau Genapi. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu, yang setia lakukan perintahmu. Janjimu Tuhan pasti kau genapi, kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Janjimu Tuhan pasti kau genapi, kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan
dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu Sekali lagi, janjimu. Janjimu Tuhan pasti kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Kita hidup dari janji Tuhan. Janji Tuhan adalah firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu kehidupan kita. Bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mengubah keadaan yang gelap menjadi terang. Jalan yang berliku-liku bisa diluruskan oleh Dia. Jalan yang berbukit, bergunung-gunung bisa diratakan oleh Dia. Suara firman Tuhan membuat perjalanan kita bisa menjadi baik. Saya tidak tahu apakah jalan di depan kita banyak gunung-gunung pencobaan, banyak bukit-bukit sandungan, ada lembah air mata. Mari, suara firman Tuhan bisa meratakan, meluruskan, supaya kita ditolong dalam semua keadaan, baik dalam pekerjaan, dalam studi, masa depan, apapun keadaan. Allah sanggup meratakan, meluruskan jalan kita. Dia sanggup, Dia mampu. Ingatlah, ibadah ini besar labanya, berguna untuk apapun. Firman ini berguna untuk apapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berguna untuk kami Tuhan. Puji-pujian kami berguna untuk apapun Tuhan. Doa-doa yang kami panjatkan berguna untuk apapun. Ibadah itu besarlah labanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Dimanapun saudara mengikuti ibadah ini secara online, kalau sakit, taruhkan tangan kiri pada penyakit. Kalau tidak memungkinkan, taruh pada dadamu. Angkat tangan kananmu. Hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini, terutama mereka yang sedang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, pertolongan mujizat dari Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, hampirilah mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan membuka jalan bagimu, Tuhan memberi engkau kemenangannya, menyingkirkan segala batu-batu sandungan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau meratakan jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesulit apapun, Engkau pasti menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Bahagia yang suci hati. Kita jalankan sekali persembahan. Bahagia orang yang suci hatinya. Bahagia orang yang murah hatinya. Kemurahan Allah kan selalu dicurahkan dalam kehidupan yang rendah hati. Bahagia orang yang berduka cita. Bahagia yang lapar akan kebenaran. Penghiburan kepuasan selalu dilimpahkan dalam hidup sebagai anak Tuhan. Bukakanlah hatimu untuk kasih-Nya. Dia bersedia curahkan sekarang juga. Sebutlah namanya, Dia mempelai surga. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Bahagia orang yang bersih hatinya. Bahagia orang yang dianiaya. Kerajaan surga akan menjadi miliknya sejak di dunia ini dan selamanya. Ku serahkan hatiku untuk kasih-Mu, bagai bencana lemah di hadapan-Mu. Ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku yang menjadi kerinduan jiwaku. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Hari Selasa ada doa, Rabu tidak ada pendalaman Alkitab dulu karena kami ikuti fellowship kabar mempelai di Semarang. Sabtu remaja muda, Minggu ada ibadah ya. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Kita doakan mereka yang masih dalam keadaan sakit ya, opor mandu yang perempuan ya, Tante Ance udah hadir, puji Tuhan. Ibu Hani Mukti ya udah hadir ya, puji Tuhan ya, haleluya ya. Kita berdoa. Siapa Bilar? Ada yang sakit Bilar siapa? Ya, kita doakan ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Oh ya. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa buat Opromando yang perempuan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Hani Mukti juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan juga Cisusan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami yakin ketika kami berdoa, doa kami naik di hadapan Tuhan dan Engkau adalah penjawab doa yang sempurna. Terima kasih Bapa,
terima kasih, terpujilah namamu. Juga buat Bilar Panjaitan yang sedang dirawat di ruang IGD. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan. Dan Roh Kudus menolong semua anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan. Usaha pekerjaan anak-anakmu Tuhan berkati juga. Yang masih belajar di bangku sekolah kuliah, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Dan negara-negara sedang konflik, tetap kami doakan supaya mereka disadarkan oleh Tuhan. Jangan terus berperang. Peperangan hanya membawa kematian, kehancuran rumah, gedung-gedung, dan ekonomi masa depan keluarga. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Pemimpin negara kami dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, berkati, beri hikmat memimpin bangsa yang negara yang besar ini. Juga seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa, dan lurah, berkati mereka Tuhan. Berkati juga Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat semua kami ini. Jadikanlah kami terang dunia, garam dunia. Jangan kami ikut melakukan kekerasan, kejahatan, tapi kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah bersama dengan Tuhan sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, sekolah minggu langsung ya.